Selamat siang, Dokter Dian. Apa kabar Selamat siang, alhamdulillah baik Pak. Lama nggak ketemu Dok ya? Iya, rasanya ketemunya World Cup ya. Kemarin kita terakhir ketemu di World Cup Dok ya, di Piala Dunia gitu ya. Cuman ini ada yang menarik ini Dok. Ini ada request ya, ada permintaan dari pemirsa Warta 9 ya, Pak Bambang Pardi ya, yang menanyakan soal atau meminta kita untuk membahas soal hipertensi, stroke sama diabetes Dok. Oh ada gitu. banyak. Ada banyak ya. Juga placebo. Placebo. Ya. Oke. Ini yang dibahas dulu yang mana ini menurut panjenengan? Iya. Kita awali dari hipertensi dulu kali Dok ya. Oke. Ini kan kelanjutan dari wacana program Dokter Jaga Dok, di menganti permai gitu ya. Mungkin dijelaskan Dok, kenapa sih setiap kita ini berobat Dok, setiap kita berobat apa itu kok selalu ditensi dulu. Nah itu sebenarnya kenapa sih Dok? Karena tensi itu adalah termasuk tanda-tanda vital ya. Tanda vital itu yang pertama itu suhu ya, terus kemudian tensi ya, ini masuk tanda vital manusia ya. Kenapa seperti itu? Karena itu mengidentifikasi baik tidaknya kondisi jantung kita sebagai pompa tubuh. Terus akral itu telapak kaki, telapak tangan. Dingin apa hangat, yang normal hangat ya. Ya bisa dingin karena suatu hal gitu. Yang jelas hipertensi atau tekanan darah tinggi ini bisa terjadi karena faktor keturunan. Juga bisa terjadi karena didapat ya. Jadi kalau faktor keturunan itu hati-hati ketika dari orang tua atau keluarga orang tua, baik dari keluarga ibu bapak atau bahkan ibu bapak sendiri menderita hipertensi, maka anak-anaknya sangat rawan menderita hipertensi juga. Probabilitasnya berapa persen Dok kalau dari keturunan itu bisa 50%. 50%. Ya, kemungkinannya bisa terjadi pada anak. Tinggal bagaimana sih pola hidupnya ya, tingkat stres dalam kehidupannya, bagaimana cara dia mengelola stres ya, terutama pola makan juga sangat berpengaruh gitu. Ketika pola makannya ngawur aja, mungkin bisa terjadi kegemukan, sindroma metabolik ya. Nah, kadar kolesterolnya tinggi, dia gemuk juga. Nah, punya riwayat keturunan hipertensi bisa memicu terjadinya hipertensi. Nah, kalau acuannya dari JNC 7 ya, WHO itu hipertensi itu di mana tekanan sistol yang atas itu lebih besar sama dengan 140. Yang bawah lebih besar sama dengan 90. Jadi satuannya apa Dok? 140 milimeter Hg. Milimeter Hg. Ya, milimeter Hg. Hipertensi. Grade yang pertama kan begitu. Nah, gampangnya begini aja. Hipertensi itu adalah termasuk penyakit sistemik. Penyakit sistemik itu penyakit yang menyerang seluruh sistem organ. Sedikit demi sedikit tapi terjadi perubahan. Orang kadang-kadang tidak merasakan. Nah, yang repot lagi adalah pendapat orang yang menyatakan orang ini saya ini pernah menderita hipertensi. Setelah itu saya sering kontrol tapi normal terus. Dia menganggap hipertensinya sudah sembuh. Nah, padahal hipertensi itu nggak bisa sembuh, Pak. Bisanya terkontrol. Gitu Dok ya. Bisanya terkontrol. Artinya ketika seseorang ini punya bakat hipertensi atau darah tinggi, itu dia semacam sudah divonis gitu atau gimana Dok? Jadi ketika kita sudah pernah tensi kita di 140/90, berarti kita sudah menderita hipertensi, Pak. Walaupun nantinya kita dikontrol lagi normal, sok-sok kita tinggi kita nggak merasa. Biasanya
awalnya perasaannya itu kaku di wilayah leher, ya orang Jawa bilangnya bengel. Nah ini tandanya terjadi serangan hipertensi. Ya ciri-cirinya itu bengel, kaku di leher, itu hipertensi Pak. Nah ada yang mengatakan tuh kayak kolesterol atau asam urat gitu, gimana tuh? belum tentu. Belum tentu ya? Belum tentu. Intinya semuanya itu harus dilihat. Kalau kolesterol, asam urat harus ada penegakan diagnostik dari hasil pemeriksaan darah. Kolesterolnya normal apa abnormal kan begitu. Asam uratnya normal atau abnormal. Karena penegakan diagnostik itu harus ada pemeriksaan lebih lanjut untuk menetapkan harganya apakah normal, apakah lebih dari normal. Jadi, yang jelas seperti itu. Stroke ya, stroke di otak itu ada dua. Stroke akibat bleeding, pembuluh darah yang pecah. Stroke akibat penyumbatan, infak. Jadi yang satu stroke infak karena penyumbatan, yang satu karena bleeding, pecah. Nah ini ada triggernya, ada pencetusnya. Ya waktu itu pernah kita bahas pencetusnya itu 5E. Ya, kapan sih orang yang punya riwayat darah tinggi, orang yang punya riwayat diabetes tiba-tiba bisa kena stroke? Pencetusnya 5E. Ya, mudahnya seperti itu. E yang pertama apa? E yang pertama adalah exercise too hard. Aktivitas fisik yang terlalu keras. Ya, betul. Makanya banyak kejadian meninggal di lapangan bola. Meninggal setelah futsal akibat aktivitas fisik yang berlebihan. E yang kedua adalah exposure to cold, kedinginan. Nah, kedinginan karena banyak hal. Ada pasien datang ternyata sudah meninggal. Pendaki gunung itu gimana? Iya. Kalau itu ada faktor risiko. Pokoknya exposure to cold apabila memang orangnya punya riwayat darah tinggi atau orangnya punya riwayat diabetes, hati-hati ya. Pada saat suhu itu rendah ya,
di mana suhu yang rendah itu mengakibatkan tubuh kita itu membutuhkan lebih banyak oksigen, maka kompensasinya jantung berdetak lebih cepat. Nah, sama semua hal yang mengakibatkan kebutuhan oksigen itu meningkat, jantung itu lebih cepat. Kayak exercise tuh yang pertama tadi, ya itu akhirnya mengakibatkan resiko lepasnya plak dari pembuluh darah. Yang ketiga adalah eating too much. Wah, ini. Nah, makannya terlalu banyak. Nah, seringkali kadang-kadang orang itu salah paham, Pak. Meninggal karena apa? Kesedak pentol. Datang itu. Memang masih ada pentol di rongga mulutnya. Itu mempercepat meninggalnya pasien karena menyumbat airway, ya. Saluran udara ya. Betul. Oksigen. Ya, padahal yang terjadi dia adalah sebetulnya dia eating too much. Mungkin korban yang meninggal ini, bukan korban ya, pasien yang meninggal ini sebelumnya sudah makan kenyang, kemudian anaknya kepingin bakso, dia melok encep pisan, serangannya datang pada saat dia makan pentol. Itu memang ada case kejadian gitu, Dok? Sering, Pak. Pentol itu, Dok, ya? Sering. Masalah. Sering. Ya. Gitu ya. Eating too much, ya. Yang keempat apa? Ejaculation. Yang keempat. Oh, ini. Nah, ini ya, seksual ya. Iya. Aktivitas ya. Ejaculation, makanya sering orang meninggal di hotel, di kamar hotel, di lokalisasi, ya. Ketika ejakulasi itu jantung berdetak lebih cepat, ya. Ketika ejakulasi orangnya plaknya lepas, menyumbat jantung, meninggal. Nah, yang keempat dan yang terakhir, yang kelima adalah emotion. Oh, ini makanya orang hipertensi darah tinggi itu dibilang ngamukan gitu, Dok, ya. Nah, identiknya seperti itu, Pak. Karena emosi itu juga bisa menyebabkan tensinya naik kan, begitu. Nah, emosi itu ada dua, Pak, baik konotatif maupun denotatif. Itu berpengaruh. Iya, baik emosinya itu terlalu bahagia maupun marah-marah, itu bisa menyebabkan lepasnya plak di jantung dan pembuluh darah. Nah, makanya 5E ini sebagai faktor penyebab terjadinya serangan stroke maupun serangan atau jantung koroner tadi. Kalau hipertensi juga, Dok, ya? Kalau hipertensi selain obat, Pak, ya. Makanya hipertensi, diabetes ini sebetulnya hampir sama. Hampir samanya itu apa? Obat itu sifatnya hanya sebagai controller. Ya, terapinya long life treatment. Sepanjang usia mulai kita divonis menderita hipertensi ataupun diabetes. Nah, terapinya sepanjang usia, tujuannya terapinya hanya untuk mengkontrol supaya tekanan darahnya itu normal, kan seperti itu, Pak. Karena yang kita bahas di sini hipertensi. Hipertensi itu terapi yang pertama apa? Terapi yang pertama itu pola makan. Pola makan, Dok, ya? Oke. Hindari garam gitu, Dok, ya? Betul. Terapi yang pertama pola makan. Tapi pola makannya itu adalah hindari yang pertama makanan-makanan yang asin. Ini menjadi yang pertama, Pak. Jadi bisa dikatakan karena ini yang pertama, maka kalaupun orangnya itu minum obatnya rutin setiap hari, kenapa tidak terkontrol dengan baik? Karena kadar garamnya tinggi tetap. Dia suka mengkonsumsi yang asin-asin. Karena apa? Salinitas yang tinggi dalam darah ini bisa berpengaruh pada darah tinggi sampai 80%, Pak. Oke, jadi yang paling bahaya nih, Dok, ya? Betul, garam, aktivitas garam. Karena aktivitas pompa dalam jantung ini paling sensitif pada kenaikan kadar garam. Logikanya kadar garam yang tinggi ini bisa menyebabkan kekentalan darah lebih meningkat, konsentrasinya meningkat. Ketika konsentrasi meningkat karena garam maupun karena gula pada kasus hipertensi, kerja jantung lebih berat. Belajarlah mengurangi konsumsi garam sampai benar-benar bebas garam. Tapi ya logikanya makan tanpa garam ya semol, itu, Pak, ya. Mau apa gitu enggak? Sebetulnya, Pak, kalau orang menderita hipertensi mau tanpa obat
di awal-awal dia hipertensi masih grade 1, grade 2 belajar mengurangi garam, bahkan tidak mengkonsumsi garam, tanpa obat pun dia sudah terkontrol, Pak. Makanan yang kedua adalah kurangilah makanan-makanan yang berlemak. Iya, berkaldu, jeroan, minyak-minyakan. Yang orang nggak sadar itu adalah penggila kerupuk, karena kandungan minyaknya banyak. Kelihatannya hanya kerupuk aja kan begitu. Murah tapi goreng, menyakitkan, betul, gorengan. Pada orang sehat, never mind, tidak ada masalah. Pada orang yang menderita diabetes itu bisa mempengaruhi sampai 10%, Pak. Kadar lemak yang tinggi itu lemak yang nggak kelihatan, lemak intersisial. Itu lemak yang bahaya, lemak yang muncul di dalam pembuluh darah, muncul di dalam jeroan kita ini. Iya, lemak yang kelihatan itu nggak berbahaya, Pak. Di lipatan perut, di paha, di bokong, di payudara. Itu cuma estetika, Dok, ya? Iya, pengaruh estetik aja. Yang bahaya justru tadi yang nggak kelihatan. internal, Ya, akhirnya mengakibatkan lemak-lemak yang tinggi itu juga mempersempit penampang pada pembuluh darah. Apabila lemaknya terlalu banyak dan lemaknya itu juga sampai tumbuh di wilayah pembuluh darah, kan seperti itu. Itu berpengaruh sampai 10%, Pak. Yaitu dikurangi. Nah, emosi ini juga seperti itu. Berpengaruh 10%, sekitar seperti itu. Yang tertinggi adalah kadar garam. Makanya motivasinya selalu, Pak, kurangi garam. Kurangi makanan-makanan yang tinggi lemak. Jaga emosi. Ya, orang mekanismenya beda-beda untuk menjaga emosi itu kembali ke orangnya masing-masing. Seperti itu, Pak. Kalau itu dulu ada film ini, Dok, Anger Management. Nah, saya pernah lihat Jack Nicholson. betul ada itu, Pak. Jadi itu ya pola makannya. Yang pertama adalah pola makan, yang kedua menjaga emosi, Pak, ya. Manajemen Nah, emosi, betul. Yang ketiga adalah obat, karena obat sifatnya kontrolan. Nah, untuk menunjang itu semuanya apa? Olahraga untuk jantung, namanya metabolic exercise. Ini meliputi cardio, neuro, and metabolic exercise. Olahraganya penderita jantung, olahraganya penderita saraf, ya, stroke dan lain sebagainya, berurusan dengan saraf. Olahraga penderita diabetes. Ini ada 3, Pak. Pilih salah satu. Apa itu? Jalan cepat. Bukan jalan lambat, Pak, ya. Jalan cepat. Yang kedua jogging, dan yang ketiga bersepeda ontel. Berapa waktunya? Sekitar 15 menit sampai 20 menit setiap hari. Itu sudah cukup. Nah, ketika timbul pertanyaan, Dok, mohon maaf, saya sibuk. Saya kalau olahraga biasanya hanya Sabtu dan Minggu aja. Bisa nggak olahraganya Sabtu dan Minggu aja? Dirapel tapi gitu, Dok. dirapel 2 jam 3 jam, nggak boleh. Metabolisme tubuh kita itu harian, Pak. Misalkan waktu 15 menit sampai 20 menit sehari untuk berolahraga. Itu bisa menyehatkan jantung, saraf, metabolik kita supaya metabolisme kita menjadi baik. Oke, Dok. Pada penderita diabetes fungsinya luar biasa, karena yang meningkatkan efektivitas reseptor penangkap insulin dalam darah adalah metabolic exercise tersebut. Ketika panjenengan olahraga rutin 15 menit sampai 20 menit sehari. Makanya luar biasa kalau ada komunitas goes di sini, ya. Karena salah satu metabolic, neurologic, and cardiologic exercise itu adalah bersepeda. Nggak perlu ngebut, Pak. Ya, bersepeda santai juga boleh. Seperti itu. Ya, Dok. Saya rasa sudah cukup, Dok. Semoga ini menjawab pertanyaan Mas Bambang Parti, ya, karena pertanyaannya memang nggak spesifik, Dok. Siap. Pertanyaannya nggak spesifik, tapi itu luar biasa bagus. Mungkin kalau nanti ada kolom komentar minta dibahas satu persatu yang lebih fokus, yang komplit, insya Allah siap. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, klik tombol lonceng supaya dapat pemberitahuan
ya untuk kolom-kolom komentar tolong diisi biar kami bisa memperbaiki semuanya, khususnya Om Indra sebagai pelopor Warta 9 ya, ya sebagai mimin ya. Mimin. Iya, oke. Saya Terima kasih banyak atas dukungannya. Semoga konten ini semakin berkembang dengan baik. Mohon kolom komentar kalau bisa selalu diisi ya, sehingga bisa miminnya ini bisa memperbaiki kualitas kontennya dengan sebaik mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.